Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu dalam tercapai apa yang menjadi cita dan cinta masih bersama aku. Amin ya, amin amin dulu. Diaminin dulu, kalau doa bagus itu harus diaminin. Buat yang sakit, sahabat aku dimanapun berada, semoga segera diberikan kesembuhan ya kan. Untuk yang mendapatkan problem atau permasalahan dalam kehidupan ya, semoga segera diberikan solusinya. Dan yang untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Amin Allahumma amin. Diaminin ya. Amin 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 3 kali. Masih bersama aku di channel Reading, membaca secara umum, bisa resonat bisa tidak ya. Karena apa? Karena energi tarik acak. Kalau kamu pengen pure energi kamu dan resonat, silahkan personal reading ya. Oke. Kamu seharusnya segera tahu ada berita bagus sebentar lagi akan datang untuk kamu. Tidak mengurangi penghormatan tertinggi pada sang pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semua ya. Karena hanya kuasanya yang menjawab dengan tepat dan benar. Ini adalah sebentuk clue gambaran, digunakan untuk sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Oke. Kamu seharusnya segera tahu ada berita bagus yang sebentar lagi akan datang untukmu. Kalau pas nonton, fokus ya. Aku mau nonton judulnya ini gitu, berarti kamu harus fokus. Fokus apa yang ada di pikiran kamu ya, misalkan kayak gini tuh, kabar apa ya gitu, semoga kabar bagus gitu. Oke. Tentang ketertarikan, ini lebih ke tentang chemistry, tentang kecocokan, tentang kesesuaian hati antara kamu dan dia, atau dengan seseorang dan kamu, atau tentang alam dan kamu, atau tentang pekerjaan dan kamu. Tapi kita bicara tentang percintaan seperti itu ya. Oke. Ada chemistry, ada King of Wands ya. Atau sebuah kecocokan, kesesuaian hati. Ya, gitu. Kita akan lihat dulu. Kartu pertama ada King of Wands. Kemudian di sini ada Three of Cup atau triparty. Ya. Ini adalah mungkin kamu sama dia awalnya berteman. Ya, karena ini kalau ini jatuhnya di nomor 2, bukan di tengah-tengah, bukan di belakang. Ini kalau diartikan atau dimaknai bahwa ini adalah teman kamu yang selama ini selalu bersama kamu, yang ngobrol cocok, yang tempat kamu curhat, tempat kamu ngobrol, tempat kamu apapun, berbagi apapun itu. Ya, spesial des. Bukan spesial sih, tapi bisa dibilang soulmate. Ya. Soulmate itu apa ton des katanya. Soulmate ya. Soulmate itu adalah dua orang ya, atau seseorang yang mengartikan, atau sebuah istilah ya, sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada seseorang yang dianggap sebagai pasangan hidup yang cocok ya, yang cocok dan berhubungan secara mendalam dengan jiwa atau hati seseorang. Kategoris teman, iya teman kan bisa begitu. Antara teman itu ada yang namanya soulmate, twin flame, ya kan? Ada yang namanya karmic, ada yang namanya toxic. Nah ini masuknya ke soulmate. Kenapa? Karena dihubungkan dengan King of Wands dan letaknya ada di nomor 2, bukan di tengah atau ada di akhir kartu. Ya, oke. Ini soulmate ya. Hubungan kamu dengan seseorang ini adalah soulmate.
dimana keduanya itu saling membutuhkan, saling memanfaatkan dalam hal positif atau negatif. Bisa positif, bisa negatif gitu ya. Memanfaatkan mungkin dekat sama kamu karena dia ada sesuatu, nah gitu. Intinya saling memanfaatkan, dimana di sini ada chemistry, memanfaatkan atau saling membutuhkan. Tegasnya seperti itu. Ya. Mungkin kamu nggak duga karena ini adalah teman. Kamu tahu kalau dia soulmate kamu itu setelah dibacakan melalui tebaran kartu ini. Dan ternyata seseorang yang di sana itu menganggap atau menganggap sebagai kamu itu sebagai pasangan yang cocok gitu. Kaget belum? Udah terkejut belum? Siapa ya, Andes? Hanya kamu yang tahu. Kamu harus peka, di samping kamu ada siapa gitu. Yang perhatian full siapa gitu. Yang suka memperhatikan kamu siapa gitu. Ini kan? Kendati ya, ada kendatinya nih. Ada semacam ketidakcocokan. Kamu tuh bisa dibilang sama dia itu suka berantem, salah paham, ya saling ledek, saling mungkin mencaci. Tapi jujur ya di dalam hati kalian itu ya, terutama dia itu ada perasaan yang mendalam ya, karena ada kecocokan gitu ya, ada gitu loh. Tapi ada kata ya, Nes, kalau berantem terus itu jodoh, belum tentu, tergantung potensi marahnya itu seperti apa. Kalau setiap detik, setiap menit marah dan mengucurkan air mata, kapan kita harus bisa menilai karakter dia tuh baik atau enggak, atau kapan kita jeda untuk berpikir bahwa aku sayang sama kamu, kamu sayang sama aku ya. Bukan berantem itu jodoh, itu bukan. Kalau berantemnya setiap detik, setiap menit itu nggak lelah, itu nggak sempat mikirkan hubungan itu ya, nggak sempat memikirkan perasaan, yang ada cuma jengkel dan jengkel ya, seperti itu. Tidak semua ya, tidak semua kalau berantem itu berjodoh ya gitu. Ada katanya kalau berantem terus itu jodoh, Des. Kata siapa? Berantem terus kok jodoh? Itu enggak lah. Kalau berantemnya itu misalkan 2 hari baik, sehari berantem, seminggu baik, terus berantem lagi, itu bisa dibilang jodoh. Karena kan itu bukan karena berantem emosi, tapi memang karena ada kesalahpahaman mungkin ya. Tapi bisa diperbaiki lagi karena akan baik lagi gitu ya. Kita ambil kartu selanjutnya. Kamu seharusnya segera tahu ada berita bagus sebentar lagi akan datang untukmu. Berita bagus dari seseorang. Kita membahas tentang hubungan ya, tentang percintaan, karena yang marak sekarang itu yang dibahas itu sebuah hubungan bisnis atau hubungan percintaan gitu. Kalau yang lainnya nggak ada sih. Ya kan? Ya enggak itu. Iya betul. Akan ada tindakan yang besar, walaupun ya ada ketidakcocokan, sering berantem gitu, tapi dia butuh kamu gitu loh. Dan kalian tuh kalau ngobrol cocok gitu ya, saling bukan saling ledek, lebih ke sebetulnya tuh omongannya tuh ya cuma di bibir aja gitu, tapi sebetulnya ya dia itu dari dasar hati yang paling dalam cocok banget sama kamu gitu. Makanya dibilang ini adalah soulmate. Soulmate itu yang manis-manis terus enggak, yang manis-manis terus itu justru toxic, racun gitu loh. Kalau yang soulmate itu ya ada berantemnya sebentar, ada salah pahamnya sebentar, tapi nggak pernah ngerasa sakit hatinya tuh cuma semenit aja gitu loh, tapi nggak ngerasa terus berkelanjutan gitu, enggak gitu. Karena akhirnya mereka berdua selalu saling memaafkan, saling melengkapi seperti itu ya. Apakah soulmate itu teman, Des? Sederhananya soulmate adalah orang yang saling cocok satu sama lain, baik sebagai teman ataupun pasangan. Kalau kamu mau tahu ciri-ciri soulmate itu ya kamu akan ngerasa langsung
terkoneksi gitu, terus saling menguatkan jiwa gitu ya kan, dan lain sebagainya. Nanti kalau aku jabarkan malah kita membahasnya soulmate. Kita lihat lagi. Dan ini hubungan akan mengalami sebuah keberhasilan atau ingin ya intinya akan bersambung, akan berkelanjutan gitu. Ya seperti itu. Apakah kamu tahu orang ini? Hanya kamu yang tahu gitu loh. Apa kamu tahu orang ini paham? Oh ini loh Nes. Ya sudah, itu kamu yang harus tahu. Udah cuma membacakan doang bahwa akan ada kabar bagus sebentar lagi untuk kamu. Kabarnya diantaranya ya seperti ini ya. Kita lihat lebih tegas ya. Fokus ya. Kamu seharusnya segera tahu ada berita bagus sebentar lagi akan datang tubuh. Ada yang bilang gini, Gondes kenapa sih judulnya diulang-ulang? Ini untuk menarik energi ya bos. Bukan sekedar diucap saja, tapi untuk menarik energi kalian. Jadi harus menandaskan apa sih tujuan saya menarik energi kalian. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kenapa ketawa? Ya lucu aja gitu loh. Suka ada yang komplain katanya. Tapi nggak apa-apa sih, masukan bagus gitu loh. Ya kan? Cuman jadi kan harus perlu dijelaskan, daripada aku jelaskan di komen, aku jelaskan di sini semua biar semua sahabat tahu kenapa Gondes selalu menyebut judulnya berulang-ulang. Itu untuk menarik energi kalian. Tentang ini loh yang aku mau bahas gitu. Oke, ya. Love you. I love you all. I love you semuanya. Ada yang disebut dengan X of Swords, tentang sebuah belenggu atau batasan ya. Sering berulang kali batasan itu apa aja jenis batasan lingkungan itu ya, karena perbedaan keyakinan, karena perbedaan status sosial, karena perbedaan status ekonomi, atau karena perbedaan atau waktu yang jauh kayak LDR-an kayak gitu. Itu namanya batasan lingkungan yang bisa mempengaruhi daripada hubungan itu. Kenapa ya kok hubungan ini jadi seperti ini? Ini ada belenggu di mana mempengaruhi untuk melangkah ke depan atau untuk melanjutkan hubungan atau apapun itu. Intinya ada belenggu ya, bisa dia sudah punya pasangan atau dia sudah punya anak atau dia single parent atau macam-macam lah, kayak status sosial gitu, status ekonomi. Mungkin penghasilannya tidak sebagus kamu atau keuangannya di rata-rata di bawah kamu kayak gitu ya. Oke, aku jelasin ya. Udah selalu menyebutkan batasan, tapi sudah disebutkan tapi mungkin kurang detail ya. Makanya aku detailkan gitu tentang perbedaan keyakinan ya kan, itu juga jadi batasan kan. Gitu. Ya. Ada orang atau ada yang disebut membutuhkan. Di sini ada Five of Swords. Tapi ini Five of Swords juga turun lagi. Membutuhkan atau memanfaatkan karena ada batasan. Aku lebih melihat ke batasan sosial atau batasan ekonomi, bukan karena agama untuk keyakinan, tapi lebih ke condong ke batasan sosial dan batasan ekonomi ya. Makanya di sini terjadi yang sebut dengan kabar bagus ya. Nanti setelah terjadi ada batas-batas apa sih namanya. Nah, bahwa kamu itu penyemangatnya gitu loh. Jadi butuh kamu itu. Karena kamu itu semangatnya gitu. Mengenal kamu itu dia jadi semangat. Mengenal kamu itu jadi berubah menjadi lebih baik. Yang harus kamu garis bawahi, kalau kamu menjalin sebuah hubungan tidak membuat kamu menjadi lebih baik, mending kamu tinggalkan saja. Kalau enggak ya flat-flat aja hubungannya. Jangan berharap lebih.
ya dia ngomong kamu jawab gitu aja. Tetapi kalau yang membuat kamu membuat sebuah koleksi dengan seseorang atau menjalin sebuah hubungan yang membuat kamu menjadi lebih baik. Misalkan kemarin malas mandi gitu, kenal dia jadi rajin mandi. Malas sisiran, kenal dia kok jadi rajin sisiran. Malas berkaca, bercermin, kenal dia kok jadi lebih rapi. Kalau tentang keimanan ya kok kenal dia kok aku jadi lebih rajin sholat, rajin berdoa atau rajin ke tempat ibadah. Itu yang harus kamu garis besarin ya. Karena apa, menjalin hubungan itu tujuannya mau kemana, mau ngapain, mau bagaimana. Nggak cuma sekedar aku seneng kamu, kamu seneng aku, ayo kita jalan. No, salah besar ya. Hubungan yang sehat, hubungan yang bagus adalah hubungan yang membuat kita menjadi lebih baik gitu ya, mengantarkan kita menjadi lebih baik gitu. Oke. Dan di sini kamu tampaknya menjadi penyemangat dia. Mungkin kalau dari perbedaan ini tadi perbedaannya tentang batasan ekonomi, misalkan status ekonomi dan status sosial. Kok dia menjadi lebih baik setelah mengenal kamu gitu loh. Dia ngerasa seperti itu. Nah, kamu dijadikan sebagai cahaya hidup bagi dia. Kayak sinar gitu, kayak lentera buat dia yang kemarin dia itu nggak ada semangat. Dia itu ngerasa gelap. Gelap ya, maksudnya gelap itu bukan mati lampu, bukan gelap, maksudnya dia bingung mau mengarah kemana, mau ngapain. Hanya setelah kenal kamu itu ada paling tidak itu kamu ada mendukung, ada memberikan ya kayak pencerahan ya, lebih ke pencerahan ya, lebih ngasih tak-takan solusi ya gitu, membuat dia itu agak encer dikit, nggak ngempel gitu. Pikirannya nggak ngempel, jadi agak encer, terus menjadi sebuah semangat. Ini yang dia rasakan terhubung dengan kamu, dan dia senang sekali, bahagia sekali bisa dipertemukan dengan kamu seperti itu ya. Jadi kalau kamu mendengarkan kabar ini boleh senyum-senyum. Kalau ini adalah ranah kamu. Kalau ini bukan ranah kamu dan gak resonan ke kamu, berarti paling tidak ambil pembelajaran daripada video ini. Oke, dari video ini. Ya semoga video ini bermanfaat gitu. Di sini ada yang membuat dia itu lebih mantap untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu hal, untuk melakukan aksi atau tindakan, baik mengarah ke kamu ataupun mengarah pada dirinya sendiri untuk perbaikan perjalanan hidup. Seperti itu. Ini kabar bagus untuk kamu, bahwa kamu adalah soulmate dia. Bagi dia itu kamu adalah soulmate-nya. Ya, diulangin bahwa soulmate itu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada seseorang yang dianggap sebagai pasangan hidup. Jadi dia tuh menganggap kamu kayak pasangan yang cocok gitu, baik sebagai teman maupun pasangan gitu. Jatuh cinta ke aku nggak, Andes? Belum lah, belum ada cinta. Karena di sini kan dia lagi mendapatkan kayak motivasi dari kamu tentang perbaikan ekonomi, bagaimana. Nah di sini ada Five of Pentacle, itu sebuah kesulitan finansial, dimana kemarin dia kayak nggak ngerti arah tujuan kemana, tapi setelah mengenal kamu dia menjadi lebih baik dan memahami bagaimana cara untuk lebih semangat mengatasi atau memperbaiki perekonomian itu ya. Tentunya kamu mesti mungkin ini kalau teman kerja kamu ya lebih lembur atau apapun itu gitu loh, contohnya kecil tuh seperti itu ya. Walaupun belum ada cinta, tapi dia sudah menganggap kamu itu soulmate-nya gitu. Paham ya? Tolong ditontonnya dengan cuma sekali. Kalau bisa berulang-ulang agar kamu tidak gagal paham. Karena selama ini dia itu notabene itu sedih, sudah patah semangat, sedih, bukan putus asa. Patah hati itu kan bukan karena putus cinta saja, patah hati itu karena sedih banget melihat keadaan dia yang belum ada perubahan-perubahan. Tapi setelah mengenal kamu, inilah kabar bagus buat kamu, bahwa kamu memang menebarkan energi positif pada seseorang di dekat kamu atau di sekitar kamu, terutama orang ini gitu ya.
Senang nggak kamu jadi orang yang bisa menebarkan energi positif? Pasti senang ya. Energi positif itu kan bisa membangun orang menjadi lebih gitu loh ya, gitu. Dan jangan sembarang menyebarkan informasi ke orang-orang ya, karena akan ada yang membelok-belokkan ceritamu gitu. Jadi jangan sembarangan bicara atau ngomong seperti itu. Oke, aku baca dulu di sini. Ada yang mau membisikkan apa? Ada energi apa? Ada energi Cancer ya, ada energi Cancer. Kemudian di sini ada energi Aquarius, ada energi Libra, juga di sini ada energi Gemini ya, ada energi Aquarius kuat sekali energinya, dan ada energi Capricorn. Terakhir di sini ada energi Aries. Kalau Gondes mengatakan tentang star sign di sini atau zodiak di sini, yang lebih ke Gondes 7 itu adalah elemen yang bertebaran di tebaran kartu ini adalah 4 elemen ya. Ada air, ada api, ada udara, ada tanah, saling berkesinambungan. Jadi sekalipun misalkan kamu Aquarius itu kan elemen udara, kamu ketemu dengan Cancer elemen air, nanti itu akan bisa memahami gitu loh. Kalau Cancer itu orangnya seperti ini, kalau Aquarius itu seperti ini, kalau Taurus itu seperti ini, kalau Cancer seperti ini. Nah ini yang dimaksud aku tuh seperti itu gitu ya. Oke. Kalau ada yang mau tahu bagaimana sih karakter seorang Cancer, karakter seorang elemen tanah itu bagaimana sih karakter orang yang mempunyai elemen tanah, besok kita sisipkan di setiap video ya. Oke. Paham ya? Paham. Jika kamu ingin targetmu segera tercapai, jangan tunda-tunda untuk bertindak atau berusaha. Karena jalan untuk sukses itu akan ada aja gitu. Akan ada aja sukses itu. Ya caranya bagaimana? Ya berusaha. Jangan menunda-nunda gitu ya kan. Kalau kamu punya target gitu ya. Targetnya apa ya? Tahun ini aku pengen bisa menabung sekian gitu. Lakukan. Jangan cuma ngomong, jangan cuma berkhayal-khayal aja. Langsung bertindak. Ya, seperti itu. Tetapi jangan lepas untuk doa, karena berusaha saja tanpa doa itu adalah sombong, ya kan? Kesombongan. Tapi berdoa saja tanpa usaha namanya kesia-siaan. Jadi harus balance ya, dua-duanya. Oke. Jangan kamu menyerah untuk memperjuangkan masa depan. Ya, karena kedepannya tidak bisa diandalkan kecuali dirimu sendiri. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Ya, andalkan diri kamu sendiri. Ya. Karena kedepannya tidak bisa gitu kamu mengandalkan siapapun, itu nggak bisa ya, terhadap cuma diri kamu sendiri gitu loh ya. Kamu mau bagaimana mau mencapai pencapaian seperti apa, itu ada di diri kamu sendiri gitu loh. Jangan mengandalkan orang lain atau berharap pada orang lain, seperti itu ya kesannya. Yang kemudian seseorang tidak akan langgeng karena memang bukan jodohnya atau tidak panjang jodoh ya, termasuk sama orang. Makanya cintailah karena Allah ya. Mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah, termasuk pasangan kamu, termasuk orang tua kamu, termasuk adik kamu, termasuk anak kamu, dan lain sebagainya. Karena kalau nggak diambil oleh orang lain ya diambil oleh Allah, dan kita harus ikhlas. Artinya memang nggak ada yang langgeng di dunia ini gitu, tidak ada yang langgeng dalam perjodohan itu. Jadi jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri, dan jangan pernah mengandalkan orang lain atau pasangan, tapi andalkan diri kamu sendiri, karena beban hidup tanggung jawab pada di diri kamu sendiri. Mau dibawa kemana hidup kamu, mau ngapain kamu ya, seperti itu. Yang hadir bisa saja akan pergi, tetapi suatu saat nanti akan dipertemukan lagi.
itu sudah meranah kekuasaan Allah. Hari ini cinta, besok nggak cinta. Hari ini sayang, besok nggak sayang. Itu adalah kekuasaan Allah membolak-balikan hati manusia. Yang penting kita tetap aja berusaha yang terbaik, tentunya didampingi dengan doa. Tidak cuma serta-merta berusaha saja, karena apa? Sama aja gitu, kayak timpang kan. Untuk mencapai suatu 100%, ya 100% itu harus melibatkan Tuhan gitu. Kita berusaha, Tuhan yang menentukan, ya kan, seperti itu. Kamu seharusnya segera tahu ada berita bagus sebentar lagi akan datang untukmu. Kalau kamu bertanya berita bagusnya apa, sudah Gondes sampaikan. Tentunya kamu tahu tentang hubungan kamu soulmate. Kalau soulmate sendiri sudah Gondes jelaskan. Tentang kamu yang membawa semangat dia, membuat dia menjadi lebih baik. Itu juga berita bagus. Karena apa? Karena kamu berhasil mentransferkan energi positif. Ada abundance, ya, ada abundance, atau akan ada kelimpahan untuk kamu, ya, akan ada kelimpahan untuk kamu. Amin, amin. Kalau doa bagus itu diaminin ya, 3 kali. Amin, amin, amin. Oke. Buat siapa yang mau personal reading, silahkan personal reading ya, dibuka 24 jam sesuai pendaftaran. Jadi harus tunggu urutan. Kalau kamu baru daftar sekarang nggak langsung dapat, kecuali kosong ya. Seperti itu. Bisa melalui by phone, bisa melalui dikirim bentuk video ya. Personal reading di nomor Gondes yang terlampir di setiap video-video Gondes. Ada grounding ya, tentang grounding, tentang sebuah grounding atau landasan. Ya, semua harus memakai landasan. Ya, landasan itu harus kuat, foundation, harus pakai fondasi. Bedaan aja kalau nggak pakai fondasi belepot-lepot ya. Ya kan, melebar, kadang-kadang cepat hilang. Foundation itulah sebagai alas. Jadi semua termasuk hubungan membutuhkan grounding atau membutuhkan landasan atau membutuhkan dasar. Kamu mau kemana, kamu mau ngapain gitu. Landasannya di sini jelas adalah pertemanan yang saling mendapatkan chemistry. Endingnya ke sebuah soulmate ya, hubungan soulmate atau soulmate relationship yang terjadi di hubungan ini. Oke, kita lanjutkan. Kamu seharusnya segera tahu ada berita bagus sebentar lagi akan datang untukmu. Ada new day. Apa itu Des, new day? Awal baru. Ya, new day itu awal baru ya, Des. Iyo. Ya, atau hari baru. Ya, ini akan terjadi di kamu. Akan ada hari baru. Ya, ini termasuk kabar bagus kan? Hari baru itu pasti positif ya. Nggak bakal hari suram gitu, nggak ada. Hari baru yang akan kamu dapatkan setelah ada kelimpahan, ada landasan, kemudian timbul ada hari baru ya, dimana di sini ada sexuality atau sexual energy, ada sexual energy ya, dimana sexual energy ini dimaknai sebagai energi tentang kekuatan hidup ya, ciptaan yang saat kamu bertukar energi dengan pasangan. Nah, ini yang disebut awal baru. Kalian akan saling tarik menarik, saling bertukar pikiran, bertukar energi ya, sesuai dengan hukum alam. Dan itu adalah untuk menciptakan atau melahirkan kehidupan bersama dengan pasangan kamu itu. Ya, dasarnya adalah soulmate. Kemudian kamu menebarkan energi atau mentransfer energi positif buat seseorang ya, ini bisa terbolak-balik ya, karena ini adalah
vice versa, bisa terbolak-balik karena ada energi ditarik secara umum. Ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia. Mungkin kamu yang bisa menjadi lebih baik karena kenal dia, atau dia yang lebih baik punya kenal kamu. Tetapi Goddess membahasnya tentang dia karena kamu penanyanya di sini gitu. Tetapi energinya bisa terbolak-balik. Kalau mau pure energi kamu mau resonate, berarti kamu harus personal reading. Oke. Satu lagi ya. Ada forgiveness ya, atau apa sih Des? Tentang sebuah pemaaf atau pengampunan ya. Kamu harus berani memaafkan orang yang berhubungan, saling menghubungi. Di sini yang disebut soulmate, saling memaafkan, saling melengkapi, saling mengenal jiwa masing-masing ya. Diantaranya itu ya, diantaranya itu gitu, saling membantu untuk keseimbangan atau untuk berimbang atau untuk berkembang, saling saling memberi dukungan gitu, dan sinkron satu sama lain. Oke, semua sudah disampaikan ya, kurang lebihnya seperti itu. Kabar bagus untuk kamu, kalau ada kesalahan milik Goddess, ada kesalahan mutlak milik Sang Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jadi orang baik, berjalan di rel kebenaran, dan yang pasti jangan melampaui batasan dalam menjalankan sebuah hubungan, karena yang melampaui batasan itu akan membuat kamu lebih menyesal, karena sesuatu yang melampaui batasan tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya. Dan tetap berdoa, bersyukur dalam segala keadaan, bersemangat yang pasti ya, optimis, dan overthinkingnya dibuang menjadi sebuah energi positif ya. Jangan mau kamu ada benalu di hati kamu, yaitu overthinking. Itu sebuah pohon yang kayak ibaratnya pohon ditempelin benalu gitu, selalu berpikiran buruk dan tanpa ada maknanya gitu. Kamu nggak ngerti alasannya apa, tiba-tiba marah, tiba-tiba ngambek, tiba-tiba cemburu, tiba-tiba nggak jelas marah, nggak ada juntrungnya. Kalau mau marah ya dipikir dulu, kalau mau benci sama seseorang ya dipikir dulu alasannya, landasnya, groundingnya itu apa, toh aku marah gitu loh. Jangan asal marah, jangan asal ngambek, jangan asal menvonis buruk seseorang. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah klik video ini. Semoga bermanfaat. Yang nggak bermanfaat buang saja, abaikan saja ya. Kalau kamu nggak resonat, ambil pembelajarannya bahwa hubungan tuh harus seperti ini, seperti itu ya. Oke, kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.